Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yanti Nurhayati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan emosi dan juga sosial pada peserta didik dengan tujuan agar dapat memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Elis Nurhayati, SPD MPD. Nah, sebelum saya lanjut membahas lebih jelas lagi, jadi di sini itu saya akan membahas tentang perkembangan emosi dan juga sosial pada peserta didik, serta bagaimana hal ini bisa mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Jadi di sini itu teman-teman, secara umum atau gambaran umum tentang perkembangan emosi dan juga sosial peserta didik, bahwasanya perkembangan emosi dan sosial pada anak didik itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tumbuh kembang mereka. Tumbuh dan berkembang mereka. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sebagian dari perkembangan emosi dan juga sosial pada anak didik. Nah, teman-teman, di sini ini mencakup bahwasanya bagaimana siswa bisa mengenali, mengatur, dan mengekspresikan perasaan mereka, serta bagaimana mereka itu berinteraksi dengan teman sebayanya tentunya. Bahkan berinteraksi dengan guru dan juga lingkungan sekitar. Nah, sebagai pendidik, memahami perkembangan ini sangat-sangat penting. Sangat penting untuk bisa menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung dan juga inklusif. Dan pentingnya memahami aspek ini dalam dunia pendidikan, jika kita tidak memahami tahapan-tahapan perkembangan emosi dan juga sosial peserta didik, kita mungkin akan kesulitan dalam mengelola kelas dan juga dalam memfasilitasi kebutuhan individu siswa seperti itu. Oleh karena itu, penting bagi pendidik, ya, terutama kita sebagai calon pendidik, mudah-mudahan untuk bisa memahami bagaimana perkembangan emosi dan sosial yang berperan dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa penjelasannya. Jadi di sini kita akan jelaskan dulu definisinya. Jadi itu secara umum. Nah, secara khususnya definisi dari perkembangan emosi dan juga sosial, bahwasanya perkembangan emosi dan juga sosial itu merujuk pada bagaimana individu ini mengembangkan kemampuan untuk merasakan, memahami, dan mengatur emosi mereka. Jadi bisa mengontrol emosi, ada yang labil juga ya, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di tahap ini peserta didik belajar berempati dan juga di tahap ini peserta didik juga akan membangun bekerja sama gitu, hubungan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan mampu mengelola konflik secara efektif seperti itu. Nah, karakteristik perkembangan emosi dan juga sosial peserta didik dalam kaitannya dengan aspek fisik dan mental, di mana aspek fisik pada usia anak-anak biasanya itu karakteristiknya itu tubuh mereka itu berkembang pesat ya, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengatur dan juga mengekspresikan emosi. Nah, misal nih ada anak-anak yang lebih muda mungkin lebih cenderung dalam mengekspresikan frustasi melalui tangisan misalnya atau perilaku impulsif lainnya. Nah, aspek mentalnya di sini, perkembangan mental yang berkaitan dengan emosi itu mencakup kemampuan untuk bisa mengenali perasaan sendiri dan juga orang lain. Nah, siswa yang lebih tua itu cenderung ya punya kemampuan yang lebih besar dalam memahami perasaan kompleks dan membuat keputusan yang lebih matang. Tentu saja ya, karena mungkin pemikirannya berkembang dan juga emosi atau lebih bisa mengontrol gitu emosinya dan juga pemikirannya lebih berkembang lagi. Nah, tentunya itu bisa memahami ya bahwasanya perasaan kompleks dan bisa membuat keputusan yang lebih matang dalam hubungan sosial mereka. Nah, implikasi dalam pembelajaran ini atau dalam pembelajaran perkembangan emosi dan juga sosial itu sangat mempengaruhi cara siswa dalam berinteraksi di kelas. Anak-anak yang mampu mengelola emosi mereka dengan baik itu cenderung lebih fokus ya dalam belajar, kemudian mampu bekerja sama dengan teman-teman dan dapat mengatasi tantangan dengan lebih baik. Sebaliknya, kalau ada siswa yang belum mengembangkan keterampilan sosial dan emosionalnya, itu seringkali mengalami kesulitan dalam bekerja sama atau berkomunikasi atau bahkan dalam mengikuti instruksi pun agak ada sulit gitu. Misal lainnya nih,
ada siswa, contohnya ada siswa yang kesulitan dalam mengolah emosi. Nah, seperti apa? Seperti marah gitu atau frustasi, itu mungkin menunjukkan perilakunya agresif gitu. Seringkali agresif atau mungkin menarik diri dari kegiatan pembelajaran. Jadi tidak menjadi menghiraukan ketika dalam belajar itu. Seringkali ada siswa yang menghiraukan pembelajaran tersebut, tidak ikut dalam aktivitas belajar karena mungkin siswa tersebut sulit dalam mengolah emosi. Dan hal ini bisa berpengaruh pada tentunya hasil akademis mereka, seperti itu. Contoh nyata yang lainnya nih, misal nih ada studi kasus ya, kalau ada di sekitar kita, misalnya kita ambil Bulan ya. Bulan itu dia sekolah di universitas tinggi, di mana adalah misalnya kita ambil contoh, dia itu menemukan bahwasanya siswanya itu berpartisipasi dalam program pengembangan keterampilan sosial dan juga emosional. Nah, dia itu menunjukkan bahwasanya peningkatan signifikan dalam pencapaian akademis mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mengajarkan siswa tentang pengelolaan emosi dan juga keterampilan sosial itu bisa memberikan dampak positif pada perkembangan akademis mereka. Jadi, setelah saya jelaskan secara singkat definisinya, atau bahkan ada beberapa contoh tadi, nah bisa disimpulkan bahwasannya perkembangan emosi dan juga sosial itu merupakan sebuah komponen penting dalam kehidupan peserta didik yang mampu mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berpikir dengan dunia di sekitarnya, termasuk dalam proses belajar dan mengajar. Nah, sebagai pendidik, memahami perkembangan ini tentunya dapat membantu kita menciptakan strategi pengajaran yang lebih efektif dan mendukung kesejahteraan siswa. Nah, di sini saya mau mengajak kepada teman-teman semuanya dan kepada yang menonton bahwasanya untuk bisa mendukung, atau teman-teman semuanya agar dapat bisa mendukung gitu perkembangan emosi dan juga sosial siswa di kelas Anda atau di sekitar kita. Apakah sudah ada pendekatan yang digunakan untuk memperhatikan aspek ini dalam pembelajaran? Jadi mari kita sama-sama mengajak pada semuanya teman-teman untuk mari mengembangkan gitu ya, mengembangkan bagaimana sih kita mendukung perkembangan emosi dan sosial siswa agar diterapkan di lingkungan pendidikan gitu, supaya dapat bermanfaat gitu, agar dapat berkembang dan tidak berpengaruh pada dunia pendidikan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.